Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amung Medan Kamoro, pengelola dana kemitraan PT Freeport Indonesia, melakukan evaluasi dan sosialisasi ulang program kampung di Kampung Limo Asri, Distrik Iwaka, Mimika, Papua Tengah pada Jumat 20 Juni 2025. Kegiatan ini dihadiri Wakil Ketua Perencanaan Program Ferry Magai Uamang, Pengawas YPMK Yohanes Kibak, dan Kepala Divisi Ekonomi Oktavianus Jangkuk. Ferry mengatakan menurut penilaian, pelaksanaan program Kampung Limo Asri perlu dilakukan evaluasi dan diberikan sosialisasi ulang untuk melihat dan mendengarkan apa yang terjadi. Sebab tujuan program kampung untuk bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Karenanya program yang dijalankan harus dilakukan secara baik. Apalagi hasil dari program kampung, keuntungannya bagi masyarakat, baik secara umum untuk kampung maupun pribadi. Ini dengan adanya program Pokja ini memberikan kita juga kita bisa bekerja, mendapatkan penghasilan tambahan dari program kampung yang ada. Sehingga seharusnya program kampung ini kita syukuri sebagai berkat dari Tuhan melalui para pimpinan, mereka berikan kita bisa menggunakan program ini, lalu kita bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Itu tujuan pertama. Kemudian tujuan yang kedua itu meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat di kampung. Jadi perekonomian kita juga membantu dengan adanya program kampung. Ya, jadi semua program yang dijalankan itu secara teratur sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu kita juga yang menjadi penerima manfaat dari program-program itu, lalu kita juga yang mendapatkan penghasilan dari kerja yang kita lakukan. Masyarakat tentang budaya kerja terlebih dahulu, kemudian mendapatkan upah. Jadi dengan cara kita diharuskan bekerja, itu juga dapat mendukung kita atau membantu kita supaya kita ini menjadi terdidik. Kita tidak hanya mengharapkan proposal, kita tidak hanya mengharapkan bantuan langsung, tetapi kita bekerja dulu baru kita dapat upah. Tujuan yang keempat adalah membangun wilayah masing-masing Pokja. Jadi membangun wilayah Bapak Ibu sendiri, bukan bekerja untuk YPMK, bukan bekerja untuk pemerintah atau untuk siapa, tetapi untuk kepentingan Bapak Ibu sendiri. Diizinkan untuk Bapak Ibu bisa mengusung program apa yang sebenarnya menjadi keperluan umum atau kebutuhan umum di tempat masing-masing. Lalu program itu yang dikerjakan untuk Bapak Ibu sendiri, bukan untuk siapa-siapa di tempat masing-masing. Lalu tujuan program kampung yang terakhir adalah memberikan edukasi dan pemahaman tentang proses administrasi dan pelaporan yang baik dan benar. Ya, ini yang selama ini tidak berjalan dengan baik. Sampai dengan saat ini masih banyak Pokja masih banyak tempat yang sudah masukkan LPG, tetapi belum clear karena laporan yang dibuat itu tidak sesuai dengan standar yang ada di kami di PMK. Di PMK itu ada standarnya. Kalau orang bekerja, misalkan menggunakan dana Pokja, dia harus bekerja, kemudian di saat bekerja itu mengambil dokumentasi sebagai bukti daripada program itu berjalan, lalu semua pengeluaran itu ada bukti nota dan kwitansi yang resmi, lalu itu yang dimasukkan ke YPMK supaya kalau itu sudah diperiksa, sudah sesuai dengan RAB yang disepakati dari awal, berarti pencairan berikut bisa dilakukan, bisa melaksanakan. Sementara pengawas YPMK Yohanes Kibak menyampaikan, pembentukan Pokja sudah 3 kali dilakukan. Dalam pernyataan pada saat pembentukan Pokja, apabila ada kekeliruan yang terjadi, maka harus diganti. YPMK melihat ada laporan ketidaksesuaian antara anggaran yang diberikan dengan program. Hal ini harus ada perubahan agar menjadi lebih baik. Bahwa dalam pernyataan itu apabila dalam kekeliruan atau melaksanakan program yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat maupun dari YPMK, mau tidak mau diganti konsekuensinya. Kan sudah kesepakatan bersama, itu yang pertama. Yang kedua, dari YPMK melihat hasil yang tidak sesuai, keuangan yang kasih tidak sesuai dengan
apa yang diharapkan masyarakat, bahkan sampai dengan itu. Maka mereka adalah pengguna anggaran, kasih uang kerja untuk kalian, uang juga untuk kalian. Tapi kalau salah gunakan, ya hari ini waktunya berikan kesempatan buat masyarakat untuk bagaimana caranya untuk harus ya tindakan yang harus ambil hari ini. Setelah melakukan diskusi, masyarakat masih menghendaki pengurus Pokja yang lama dipertahankan, di mana untuk ketua Kosmas Degme, sekretaris Lukas Onawame, dan bendahara Joni Amisim. Mujiono Restu Andri melaporkan.